Perkenalkan, nama saya Muhammad Haris Abdurrahman, S1 Ekonomi Pembangunan dari Universitas Negeri Malang. Oke, teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan hasil analisis saya untuk menyelesaikan tugas mata kuliah Ekonometrika 1 di semester 3 ini. Oke, langsung saja. Jadi, analisis dari persamaan regresi linear berganda. Untuk pengertiannya sendiri, regresi linear berganda adalah model regresi yang melibatkan lebih dari satu variabel independen. Analisis regresi linear berganda digunakan untuk mengetahui satu, arah pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Yang kedua, untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Dan yang ketiga, untuk mengetahui apakah pada model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel independen. Kemudian untuk analisis kali ini saya mengambil data dari BPS dan hukumonline.com dengan data berupa data cross section dari 34 provinsi di Indonesia pada tahun 2023. Untuk variabel dependen yang saya tetapkan yaitu Y adalah UMP atau upah minimum provinsi, dan variabel independen yang saya tetapkan ada 3, yakni yang pertama X1 ada angka melek huruf, untuk yang kedua X2 yaitu rata-rata lama sekolah, dan X3 yaitu persentase penduduk yang memiliki keahlian TIK atau teknologi informasi. Kemudian ini adalah bentuk data dari UMP atau variabel dependen pada analisis kali ini. Dan ini untuk data dari variabel independen atau X, yaitu yang pertama rata-rata lama sekolah, satuannya adalah tahun, kemudian angka melek huruf, satuannya persen, dan keahlian TIK, satuannya persen juga. Nah, saya mengambil beberapa data tersebut tentu ada alasannya, yaitu saya menemukan adanya keterkaitan dalam salah satu teori ekonomi, yaitu human capital theory. Jadi secara singkat saja, teori human capital atau teori modal manusia adalah teori yang memandang manusia sebagai modal atau barang modal yang dapat dikembangkan untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi. Teori human capital didasarkan pada gagasan bahwa manusia dapat meningkatkan nilai ekonominya melalui pengembangan keterampilan, pengetahuan, dan pengalaman. Teori human capital itu sendiri dikembangkan oleh Greg Becker, yaitu seorang ekonom dari Amerika Serikat pada tahun 1965. Asumsi dalam analisis kali ini yaitu H0 variabel independen atau X tidak memiliki pengaruh terhadap variabel dependen. Maaf, ini adalah sedikit typo di PPT saya. Kemudian untuk H1 atau hipotesis alternatif, yaitu variabel independen atau X memiliki pengaruh terhadap variabel dependen atau Y. Nah, hasil regresi yang telah saya lakukan yaitu menggunakan software Stata versi 17, yaitu sebagai berikut. Bisa dilihat, akan saya paparkan di slide selanjutnya. Nah, hasil regresi menghasilkan persamaan, yaitu Y sama dengan 25553,1 plus 20695,63 X1 plus 298252,2 X2 minus 22923,51 X3. Nah, seperti yang kita ketahui, persamaan ini tentu sama dengan persamaan secara umum, yaitu Y sama dengan beta 0 ditambah beta 1 X1 ditambah beta 2 X2, beta 3 X3, dan seterusnya. Nah, dalam persamaan kali ini Y sama dengan 2555931,1, yaitu sebagai konstanta, yang berarti nilai Y adalah 2555931
di saat diasumsikan variabel independen memiliki nilai 0 atau konstan. Dan yang kedua yaitu X1 ini memiliki nilai plus 20695,63 X1. Hal ini menandakan bahwa variabel X1 atau tadi apa tadi? Kita lihat angka melek huruf. Angka melek huruf memiliki hubungan positif dengan variabel Y atau UMP, yaitu ketika angka melek huruf itu naik maka UMP juga akan naik. Nah, bilangan ini di X1 ini disebut dengan koefisien. Nah, ini berarti ketika nilai X1 naik satu satuan, maka nilai Y akan bertambah sebesar 20695,63. Nah, untuk kemudian yang kedua yaitu X2 atau rata-rata lama sekolah bernilai 298252,2 X2. Ini bernilai positif yang menandakan bahwa kedua variabel tersebut, variabel dependen dan variabel independen, memiliki hubungan positif, yaitu ketika rata-rata lama sekolah di setiap provinsi naik, maka nilai UMP di provinsi tersebut juga akan naik. Ketika rata-rata lama sekolah naik satu satuan, maka akan menambah nilai Y sebesar 298252,2. Kemudian yang ketiga X3 yaitu keterampilan TIK, keahlian TIK, itu bernilai negatif 22923,51. Nah, tanda negatif ini menandakan bahwa ada hubungan tidak searah atau hubungan negatif, yang berarti ketika keahlian TIK dari masing-masing provinsi itu menurun, maka Y-nya akan naik. Begitupun sebaliknya, ketika keahlian TIK di setiap provinsi tersebut naik, Y-nya akan turun. Nah, ketika keahlian TIK itu naik satu satuan, maka Y akan turun sebesar 22923,51. Nah, begitu. Kemudian yang kedua yaitu tingkat signifikansi. Nah, tingkat signifikansi itu sendiri diukur dari membandingkan nilai prop T dari masing-masing variabel independen terhadap nilai alfa. Untuk yang pertama yaitu variabel X1 atau angka melek huruf. Nah, itu memiliki nilai prop T sebesar 0,665, yang mana ini lebih besar dari nilai alfa, baik alfa 10%, 5% maupun 1%. Nah, hal ini dapat disimpulkan bahwa keterkaitan antar variabel X1 dengan Y atau angka melek huruf dengan UMP memiliki hubungan positif namun tidak signifikan. Kemudian yang selanjutnya untuk variabel X2 yaitu rata-rata lama sekolah memiliki nilai prop T sebesar 0,066. Nah, yang mana ini lebih besar dari nilai alfa 1% dan 5%. Itu berarti memiliki hubungan yang tidak signifikan. Namun ketika nilai alfa kita tetapkan sebesar 10%, maka ini akan nilai prop T dari X2 ini menjadi lebih kecil dari nilai alfa yang telah ditetapkan, yaitu 10%, yang mana ini akan menjadi signifikan. Jadi ada catatan di sini yaitu X2 memiliki hubungan yang signifikan ketika nilai alfa 10%. Kemudian untuk variabel X3 yaitu keahlian TIK itu memiliki nilai prop T sebesar 0,034, yang mana ini lebih kecil dari nilai alfa 10% dan 5%.
Jadi dapat disimpulkan bahwa hubungan antara X3 atau keahlian TIK dengan Y atau UNP memiliki pengaruh yang signifikan. Kemudian selanjutnya yang ketiga yaitu kita mengukur tingkat signifikansi secara simultan atau bersama-sama. Tingkat signifikansi secara simultan diukur melalui prop F yang juga dibandingkan dengan nilai alfa. Nah, nilai prop F dari persamaan regresi tersebut memiliki nilai 0,0354 yang mana nilai ini lebih kecil daripada alfa 5%. Jadi bisa disimpulkan bahwa variabel independen dari persamaan regresi ini memiliki pengaruh signifikan secara simultan terhadap variabel Y. Kemudian untuk yang keempat, kita akan mengukur yang namanya koefisien determinasi. Jadi koefisien determinasi tersebut adalah untuk mengetahui bagaimana variasi variabel dependen dapat menjelaskan variabel dependen. Variasi variabel independen dapat menjelaskan variasi variabel dependen. Yang ini diukur dari nilai R². Pada persamaan regresi tersebut tertera bahwa nilai R² bernilai 0,2453. Yang ini dapat disimpulkan bahwa variasi variabel dependen dapat dijelaskan sebesar 24,53% oleh variabel independen dan sisanya sebesar 75,47% dijelaskan oleh variabel lain di luar persamaan regresi. Nah, kemudian untuk yang selanjutnya yaitu kita lanjut ke tahap berikutnya yaitu uji asumsi klasik. Jadi uji asumsi klasik adalah persyaratan statistik yang harus dipenuhi dalam analisis regresi linear berganda yang menggunakan ordinary least square atau OLS. Uji asumsi klasik dilakukan sebelum pengujian regresi linear berganda untuk memastikan bahwa persamaan regresi yang didapatkan konsisten dan memiliki ketepatan. Uji asumsi klasik meliputi 1. Uji normalitas, 2. Uji multikolinearitas, dan yang ketiga uji heterogenesis. Sebenarnya ada satu lagi yaitu uji autokorelasi, tapi berhubung data kita berupa data cross section dan itu sangat kecil kemungkinan untuk tidak diperlukan lah kiranya untuk melakukan uji autokorelasi, karena autokorelasi itu adalah untuk data-data time series. Nah, yang pertama yaitu uji normalitas. Jadi uji normalitas ini diukur melalui tingkat residual, tingkat p-value dari residual. Nah, p-value dari residual ini bernilai 0,763, yang mana ini lebih besar dari alfa yang kita tetapkan yaitu 5% atau 0,05. Jadi kesimpulan dari data ini data ini terdistribusi secara normal. Kemudian yang selanjutnya yaitu uji multikolinearitas. Uji multikolinearitas ini diukur melalui nilai VIF yang dibandingkan dengan 10. Nah, di sini bisa dilihat bahwa masing-masing variabel memiliki nilai VIF yang kurang dari 10 dan rata-rata VIF dari semua variabel itu memiliki nilai 1,89, yang mana ini juga lebih kecil dari 10. Jadi dapat disimpulkan bahwa data ini tidak terindikasi multikolinear. Kemudian yang selanjutnya yaitu uji heterokedastis. Jadi uji heterokedastis ini diukur melalui nilai chi-square yang dibandingkan dengan nilai alfa. Nah, setelah saya melakukan uji data ini, maka chi-square bernilai 0,1510, yang mana ini lebih besar dari alfa yang ditetapkan yaitu 5% atau 0,05. Jadi dapat disimpulkan bahwa data tidak terindikasi heteroskedastis, atau dengan kata lain
data dalam analisis ini bersifat homoskedastis. Nah, kemudian yang terakhir adalah kesimpulan. Nah, jadi jika dikaitkan dengan teori human capital, kesimpulan dari pemaparan saya yaitu menunjukkan bahwa investasi dalam sumber daya manusia seperti pendidikan, keterampilan itu berkontribusi positif terhadap peningkatan kesejahteraan ekonomi. Dalam hal ini diwakili oleh UMP atau upah minimum provinsi. Analisisnya yaitu peningkatan pendidikan. Tingkat melek huruf ya yang diwakili oleh X1 dan rata-rata lama sekolah atau X2 memiliki koefisien positif dalam model regresi. Ini berarti bahwa peningkatan pendidikan baik melalui peningkatan kemampuan dasar membaca maupun penambahan tahun pendidikan formal berkorelasi positif terhadap kenaikan UMP. Ini sesuai dengan teori human capital yang menyatakan bahwa pendidikan meningkatkan produktivitas individu sehingga mereka memperoleh penghasilan yang lebih tinggi. Kemudian yang selanjutnya yaitu penguasaan teknologi informasi atau TIK. Nah, di sini variabel proporsi penduduk dengan keterampilan TIK atau X3 memiliki koefisien negatif yang tampaknya masih bertentangan dengan harapan. Namun ini bisa dijelaskan oleh faktor-faktor lain seperti distribusi TIK yang belum merata di Indonesia sehingga efeknya tidak langsung terlihat pada peningkatan UMP, atau kemungkinan keterampilan TIK lebih mendukung pekerjaan informal atau freelance yang tidak direfleksikan dalam UMP. Kemudian untuk signifikansi model, meskipun model menunjukkan hubungan signifikan antara variabel independen dan UMP secara simultan, nilai R-squared yang hanya 24,53% menunjukkan bahwa masih banyak faktor lain di luar pendidikan dan keterampilan TIK yang mempengaruhi UMP. Kemungkinan kemudian dalam implikasi human capital yaitu data mendukung gagasan bahwa pendidikan dan pengembangan keterampilan adalah bentuk investasi yang penting untuk meningkatkan pendapatan masyarakat. Namun untuk memperkuat dampaknya perlu ada pemerataan akses pendidikan yang berkualitas, pelatihan keterampilan berbasis teknologi yang relevan dengan kebutuhan pasar kerja, kebijakan yang mendorong produktivitas tenaga kerja secara merata di seluruh provinsi. Kesimpulan ini menegaskan bahwa pembangunan modal manusia harus menjadi prioritas untuk menciptakan masyarakat yang lebih sejahtera secara ekonomi. Oke, terima kasih. Cukup sekian pemaparan dari saya. Apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf sebesar-besarnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.